Buka jempol terus. Are you ready? Let's go. Hello, ketemu lagi dengan Dasutiarso. Mari kita jalan-jalan lagi hari ini. Jangan kaget, ini kenapa istrinya yang menyetir, nggak seperti biasanya. Biasanya kan para suami yang nyetir. Nggak apa-apa, ini adalah contoh suami yang support istrinya untuk bisa jadi driver yang baik. Hari ini kita mau ke suatu tempat, tapi sebelum bahas tempatnya dan kita mau ngapain, saya pengen kasih lihat sedikit gambaran jalan-jalan di Balikpapan. Tenang guys, Kalimantan gak cuman hutan kok, sudah banyak bangunan dan jalan-jalan yang bagus. Dan for your information, Balikpapan adalah kota beriman, bersih, indah, aman, dan nyaman, yang akan selalu kubangun, kujaga, kubela. Oke, kita udah mau sampai nih tempatnya. Ini di sebelah kanan kita adalah tempatnya. Tempatnya biasa aja, kelihatan tuh bangunan lantai 3. But don't judge a book from the cover. Ya, kira-kira udah penasaran belum kita mau ngapain? Atau ini tempat apa sih kayak gitu? Mari kita bahas tempat ini. Ya, pertama kali kita masuk. Drum roll. Sedang. Lah, kok kayak supermarket ya? Tenang, kita nggak ngajakin kalian buat belanja-belanja atau grocery gitu, tapi kita mau ngajakin kalian buat makan mewah. Kita sekarang ada di Meat Shop and R&B Grill. Tempat makannya ada di lantai 2, tapi sebelum kita naik, kita ajak kalian dulu buat tur di lantai bawah ini, lantai pertama. Mereka ada kayak jual daging-daging, terus ada jual sayur-sayuran organik, pasta, saus-saus, sama makanan Korea gitu. Oke, sudah punya clue kita mau makan mewah apa hari ini? Ya, hari ini kita mau makan steak yang ya kalau di sini harganya lumayan pricey sih. Tapi biasanya ada harga, ada kualitas. Mari kita lanjut ke lantai 2, kita lihat-lihat sambil kita pesen-pesen makanan mewah yang kayak gimana sih gitu ya. Waktu sampai di depan tangga, kita udah bisa ketemu sama pelayannya. Pelayannya menyambut, terus langsung tanya mau makan buat berapa orang. Terus ditunjukin deh bisa duduk di mana, mau pilih kursi yang mana gitu. Untuk tempatnya nggak terlalu luas, jadi dia cuma ada beberapa meja aja. Dan konsepnya adalah open kitchen. Nih kalian jadi bisa lihat deh cara masak mereka kayak gimana. Sudah dapat tempat duduk, posisinya ada di tengah. Sebelum duduk abang katanya mau ke toilet, jadi ini kita cek toiletnya dulu. Toiletnya cuma satu ruangan, tapi dibagi dua, mana toilet woman sama men gitu. Untuk kondisinya toilet bersih, mereka cukup menjaga kebersihan. Sudah kelar, kita mau lihat menu, kita mau pesan apa. Sambil lihat-lihat menu, ternyata kita dapat welcome bread kok namanya aneh ya, soalnya apa ya namanya, bingung. Kayak welcome drink tapi ini berbentuk roti, jadi kayak gitu deh, welcome bread, bikin nama sendiri. But you know what I mean kan, gitu. Jangan dicium. Untuk rasanya saya tadi nggak sempat rasa, soalnya saya lagi sibuk lihat-lihat menu. Tahu-tahu rotinya udah nggak ada, udah habis. Jadi kayaknya sih enak karena anak saya nih jempol mulu dia. Untuk menu makanannya itu banyak, tapi lebih ke western food. Jadi kayak steak, pasta, terus kemudian pizza, terus ada beberapa cemilan-cemilan, nachos, burger, gitu-gitu dah.
Untuk varian minumannya, mereka juga punya banyak pilihan, kayak milkshake, terus soda, mocktail. Tapi yang paling bikin saya kagum adalah mereka nggak jual minuman beralkohol. Pas tadi lihat-lihat menu, pas mau pesen itu kita lumayan bingung karena pilihan dagingnya itu banyak banget. Terus pusing jadinya, ternyata makan steak nggak semudah itu kawan. Belum lagi kita pilih untuk pendampingnya kayak kentang, sayuran, sama sausnya mau diapain gitu. Cukup memakan waktu lah. Tapi akhirnya we did it. Kita berhasil memutuskan kita mau pesan apa. Atas kesabaran mbak-mbak ini, makasih ya mbak sudah mau bersabar menunggu kita untuk memilih pesanan apa. Jadi tadi kita ada pesen wagyu tenderloin, terus ada rib eye, terus sama fettuccine. Untuk minumannya kita pesen Sexy Blue, strawberry milkshake, sama leci colada gitu deh. Setelah kita kelar order, sekarang giliran kita nungguin makanannya datang. Sambil tunggu proses orderan, kita bercengkrama dengan anak-anak. Tempatnya bagus sih, cozy gitu, jadi enak buat ngumpul bersama rekan kerja, teman, atau keluarga. Tempatnya juga menyediakan lift bagi yang membutuhkan. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa naik tangga, kalian bisa naik lift. Keren ya. Sama servisnya juga cukup memuaskan. Baiknya lagi, kita diizinkan buat ngerekam aktivitas mereka waktu mereka di open kitchennya. Jadi kurang lebih kayak gini cara mereka menyiapkan pesanan-pesanan yang sudah diorder. Nah, kelihatan kan di kitchen table-nya mereka itu udah banyak piring-piring yang udah mau kelar, udah mau disiapkan ke pemiliknya. Terus mau tanya-tanya tapi nggak berani karena takut mengganggu kegiatan mereka. Jadi kita cukup merekam saja lah ya, kalian juga bisa, supaya kalian juga bisa lihat gimana sih proses mereka menyiapkan. Terus para waitersnya itu pada gerak cepat, jadi kalau misalnya udah selesai dari kitchen, mereka langsung antar ke ininya, ke yang order, ke table yang order gitu. Sekarang kita cek lagi untuk table barnya. Nih, mereka siapin minumnya di sini, terpisah sama untuk menyiapkan makanannya. Jadi kitchen buat makanan sendiri, kitchen buat minuman sendiri. Proses pengerjaan makanannya durasinya cukup lama sih. Kita sempat ngelakuin macam-macam, maksudnya kita sempat nunggu sambil nyambi lah, main sama anak-anak. Suami sempat buat ngerekam, masih ada beberapa kegiatan yang dilakukan, tapi makanannya juga belum datang. But is that okay, kita sabar menanti. Kalau minumannya cepet. Ini ada Sexy Blue, rasanya lebih seger soalnya isiannya itu ada sirup, terus sama soda sama sirup lemon, jadi agak kecut seger-seger gitu. Kalau yang punya suami itu leci colada, dia kayak ada susunya sama ada sirup lecinya, rasanya manis, lebih ke manis. Kalau saya prefer ke ini sih, ke Sexy Blue ini sih, lebih segar. Seperti namanya, kayaknya anak saya juga sudah lihatnya tuh dengan berbinar-binar sekali dia mau mencoba. Tapi yang diminum lain, yang diminum Sexy Colada tuh kayaknya mind blowing. Dia kayak nggak pernah ngerasain, terus tiba-tiba jangan gitu. Tapi enak, ini dia nambah lagi.
Minumannya anak-anak udah datang. Kita tadi pesen milkshake strawberry buat anak-anak, satu aja bagi dua. Biasanya juga nggak habis sih ini. Si ada yang sudah tak sabar buat menyeruput. Akhirnya gantian sama abang. Kayaknya leci colada ini sukanya Ade, soalnya Ade minum terus. Mungkin karena rasanya manis jadi dia seneng. Ini abang sebenarnya mau minum lagi, cuman takutnya kekenyangan minum, nanti dia nggak habis makannya. Ya biasa ya, ibu-ibu selalu mengkhawatirkan kalau anaknya tidak makan dengan habis. Setelah minumannya datang, ini kita masih main sama anak-anak lagi, soalnya makanannya nggak datang-datang. Ini bukannya gaya anak-anak yang nggak dikasih gadget ya. Kadang-kadang juga kalau misalnya udah kepentok anak yang nggak bisa diam, kita juga ngasih gadget sih. Cuman ini kebetulan anak-anak masih mau main bersama, jadi nggak pakai gadgetan, pencitraan aja. Nah ini baru dateng fettuccine carbonaranya buat anak-anak. Lupa, harusnya tadi pesan burger karena mereka suka, tapi karena pas lihat-lihat menu ada fettuccine carbonara, ya udah kita pesan fettuccine carbonara aja. Tampilannya kayak gini, ya biasa aja fettuccine sebagaimana mestinya. Terus orderan kedua datang, ini adalah rib eye punya saya dengan mashed potato dan sauteed vegetable serta mushroom sauce. Yang ketiga adalah pesanan suami, yaitu wagyu tenderloin dengan salad vegetable dengan Thousand Island, terus sama baked potato. Gaya ya ngomongnya, Inggrisan gitu ya, nggak apa-apa lah, biar keren. Selain makan mewah, biar kita tampak lebih keren juga. Pakai bahasa Inggris yang fasih. Tapi nggak tahu tadi pronunciation udah bener apa enggak. Spagettinya kita bagi dua, untuk abang satu, untuk adik satu. Tuh lahap, ini lahap antara enak dan lapar, tapi kayaknya nggak lapar sih, soalnya tadi dia udah makan roti di awal kan, yang ada welcome bread itu. Tuh Adi juga udah makan. Nah terus lucunya lagi, nggak lucu sih, atau memang ini udah biasanya kayak gitu ya, jadi mereka di setiap makanan tuh ada kayak garlic bread gitu, yang panjang-panjang itu namanya garlic bread. Mantap, ini makanan mewah kita hari ini dengan tampilan yang cukup menawan juga. Selamat makan teman-teman, kami mau makan dulu. Kalian boleh lihat-lihat, kalau kalian sudah ngiler kalian bisa kesini. Jangan lupa namanya adalah Meat Shop and R&B Grill. Lokasinya ada di Jalan Mula Warman. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa cari aja di Google Maps, sudah terdaftar, gampang, tinggal set gitu. Tenang, kita udah baca bismillah sebelum makan tadi. Dan walaupun kita sudah menunggu lama ini makanan datang, itu semua terbayarkan dengan rasa yang very good quality lah, karena kita makanan stick jadi ngomongnya sedikit Indonesia sedikit English gitu. Nah kita sekarang bahas ke harganya. Untuk harga di satu porsi steak dia rata-rata ya sekitaran 250.000 per porsi lah. Untuk fettuccine berbeda, dia under 100,000, di bawah 100.000 gitu, sekitar 80-an kalau nggak salah. Kalau untuk minuman di harga rata-rata sekitar 45-50-an ribu gitu. Jadi kalian bisa hitung-hitung deh, kalau misalnya kalian mau ke sini, kalian bisa budgetin atau bisa siapin duit berapa. Oke?
Nah ini kita makan sticknya pakai sausnya, itu saus barbeque. Ini suami makannya pakai saus barbeque, dia makan udah nggak pakai saus sambal, udah cukup. Sebenarnya rasa dagingnya aja udah cukup enak, walaupun tanpa saus-sausan itu udah cukup legit buat kami. Untuk rasa fettuccine carbonaranya, aduh batuk lagi, mohon maaf ini batuknya nggak ditutup, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut lagi deh bahas fettuccine carbonara. Rasanya kayak spaghetti pada umumnya aja, ada kayak irisan smoked beef sama saus carbonaranya. Kita malah lebih bukan concern sih, lebih terpaku sama rasa sticknya gitu. Jadi kayak kayaknya sticknya itu mengalihkan perhatian. Kalau buat kami R&B Grill ini steakhouse terenak lah di Balikpapan. Worth it aja gitu dengan harga yang agak mahal, tapi rasa yang lumayan, nggak lumayan sih, ini udah enak banget buat kita. Jadi kayak nggak apa ya, nggak sia-sia gitu. Ya ini makannya agak-agak suap-suapan sih, ya macam pengantin baru aja loh mbak. Jadi suami suapin istri, istri nanti suapin suami. Bukan lebih ke romantis, tapi kayaknya lebih ke pencitraan deh kayaknya ini. Tuh ya kan, suapinnya sampai tumpah-tumpah. Terus walaupun kalian lihat di piringnya kayak cuman segitu aja porsinya, padahal itu nggak cuman segitu aja, itu cukup mengenyangkan buat kita dengan garlic bread yang segitu, terus daging dengan sayur-sayuran. Jadi walaupun kelihatannya sedikit, itu sebenarnya mengenyangkan. Nih, makanya sengaja dilama-lamain selama kita menunggu orderan itu. Tidak lupa dibagikan kepada anak, jadi anak nggak cuma makan fettuccine tapi juga makan steak. Nanti dikira ini orang tua makan steak enak-enak, anaknya cuma dapat fettuccine. Enggak ya saudara-saudara, kita ini saling suap-suapan, nanti suapin suami, nanti suapin anak, anaknya juga gitu, nanti suapin ibu, nanti suapin bapak, gitu deh. Kita cukup kelihatan harmonis ya, tapi semoga aja tetap harmonis lah, biar kita lebih sering punya banyak rekaman vlog-vlog yang bisa buat kalian lihat, atau yang bisa nanti kita lihat kalau kita sudah tua, gitu deh. Sebenarnya ini anak-anak udah ngerasa kayak kekenyangan, tapi ibunya menolak untuk memaklumi, karena ibunya pengen anak-anak menghabiskan makanan yang ada di depannya supaya nggak mubazir gitu. Lagian kan juga bayarnya mahal guys, sayang kalau nggak habis. Terus sama untung aja nggak terlalu penuh tempatnya, jadi kita nggak diusir walaupun kita udah duduk lama sih. Tapi ya kayaknya mereka juga punya etika sih, nggak mungkin ngusir pengunjung ya kan ya. Sambil nungguin kita kelar makan, gimana kalau kita ngebahas tentang fun fact about steak. Beberapa hal menarik tentang steak. Yang pertama, tahukah kamu kalau steak berasal dari Skandinavia, yang dalam kamus di Oxford English Dictionary memiliki arti irisan daging tebal yang dipanggang. Fun fact yang kedua, steak merupakan makanan terpopuler di dunia. Fun fact yang ketiga adalah steak nggak harus daging sapi, jadi dia bisa menggunakan daging ternak yang lain atau bisa pakai ikan, contohnya salmon. Fun fact selanjutnya adalah tingkat kematangan steak bermacam-macam. 1. Rare.
yang 80% bagian dalamnya masih berwarna merah dengan tekstur yang lembut. 2. Medium rare, 60% bagian dalamnya berwarna merah. Ketiga, medium, daging setengah matang dan masih kemerahan di dalamnya dengan tekstur yang empuk dan juicy. Kemudian ada medium well, 40% bagian dalamnya berwarna merah dengan tekstur lembut dan masih juicy. Terus yang kelima adalah well done. Daging tidak ada yang berwarna merah dengan tekstur lebih keras dan tidak juicy. Biasanya sih tidak direkomendasikan untuk well done. Kalau saya sukanya yang medium. Dagingnya setengah matang dan setengah masih kemerahan di dalam dengan tekstur yang empuk dan juicy. Fun yang terakhir adalah, kalian tahu gak sih kalau daging Wagyu itu berasal dari Jepang? Gimana? Cukup menambah pengetahuan kalian kan? Atau kalian sebenarnya udah tahu itu semua? Jadi kalau misalnya kalian masih penasaran atau masih mau tahu kira-kira apa lagi nih stick ini, ada rahasia apa lagi nih, kalian semua bisa Google ya, jangan malas, semuanya itu ada di Google jawabannya, kecuali kayaknya jodoh sama rezeki, karena jodoh dan rezeki itu di tangan Tuhan, bukan di tangan Google. Apa sih, receh banget ini. Akhirnya kelar juga makan-makan kita hari ini, anak-anak udah habis. Terus sambil nunggu ini kita lagi minta bill buat bayar. Tuh belum pergi, piringnya udah diberesin bagus kan, jadi piringnya nggak mejanya nggak berantakan. Ini milkshake-nya nggak habis, kita minta take away aja. Sambil tunggu kelar semuanya, kita mau bayar dulu. Tumpah. Oke, setelah sekian lama perbincangan ini, mari kita rangkum, mari kita simpulkan bahwa Meat Shop R&B Grill ini mempunyai tempat yang nyaman ya, tempat yang nyaman, terus dengan servis yang cukup memuaskan, yang pastinya dengan rasa steak yang sangat enak, terus harganya cukup masuk akal. Walaupun dia agak mahal, tapi terbayarkan dengan rasa yang enak, dengan rasa daging yang kualitasnya bagus. Terus sama tempatnya bisa dibuat untuk makan bersama rekan kerja, teman sebaya, atau keluarga gitu. Kalau kalian mau ulang tahun dan punya budget yang banyak, kalian bisa nih traktir teman-teman di sini. Kalau kalian mau traktir teman-teman, boleh juga saya ditraktir buat makan di sini. Saya juga senang hati nih bisa makan di sini. Iya nggak? Akhirnya kelar juga, tapi masih ada satu tantangan. Menuruni tangga ini kita masih, anak-anak tuh masih minta jajan. Tadi dia nagih mau minta beli minuman, tapi karena minuman milkshake-nya nggak habis, jadi nggak ada alasan buat belanja lagi. Selain itu mereka juga jual kopi nih, etalase kopinya. Udah kelar lihat-lihat, yuk mari kita pulang. Oke, sekian dulu perjalanan makan mewah kita hari ini. Semoga informasinya cukup bermanfaat buat kalian semua, dan salam sehat selalu untuk kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, dan komen, serta jangan lupa buat share kalau
menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya atau di video-video selanjutnya. Bye bye. Kita main dulu, bye. Bye, guys. Nggak kelihatan. Terus kaki.